Pada kali ini, kelompok kami akan membahas tentang akad syarf, wadiah, dan wakalah. Yang pertama adalah akad syarf. Pengertian syarf menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual-beli. Syarf adalah transaksi jual-beli valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual-beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Berikut adalah skema dari akad syarf. Antara penjual dan pembeli, keterangannya, pembeli dan penjual menyepakati akad syarf. Yang kedua, penjual, valuta, dan pembeli. Pembeli menyerahkan valuta kepada penjual. Dan yang ketiga, pembeli, valuta, penjual. Penjual menyerahkan valuta lain kepada pembeli. Sumber hukum akad syarf. Jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Dengan syarat harus sama dan sejenis secara tunai. Jika jenisnya berbeda, jualah sekehendakmu jika dilakukan dengan tunai. HR Muslim. Jenis pertukaran transaksi valuta asing. Yang pertama, transaksi spot. Yang kedua, transaksi forward. Yang ketiga, transaksi swap. Dan yang keempat, transaksi option. Rukun dan ketentuan syariah. Yang pertama, rukun transaksi syarf terdiri dari A. Pelaku terdiri atas pembeli dan penjual. B. Objek akad berupa mata uang. Dan C. Ijab qabul atau serah terima. Yang kedua, ketentuan syariah, yaitu yang pertama, pelaku harus cakap hukum dan balik. Dan yang kedua, untuk objek akadnya, nilai tukar atau kurs mata uang. Yang kedua, valuta yang diperjualbelikan. Yang ketiga, apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam kuantitas yang sama, sekalipun model dari mata uang yang berbeda. Yang keempat, dalam akad syarf tidak boleh ada ikhtiar syarat bagi pembeli. Dan yang kelima, dalam akad syarf tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan. Perlakuan akuntansi akad syarf. Yang pertama, jurnal saat membeli valuta asing, yaitu kas dolar pada kas rupiah. Yang kedua adalah jurnal saat dijual, kas rupiah dan kerugian pada keuntungan dan kas dolar. Untuk tujuan laporan keuangan akhir periode, aset moneter atau piutang dan utang dalam suatu valuta asing akan dijabarkan dalam satuan rupiah dengan menggunakan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan keuangan. Adapun jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai kurs Bank Indonesia lebih kecil dari nilai kurs tanggal transaksi, jurnal pencatatannya adalah kerugian pada piutang falas dan utang falas pada keuntungan. Poin kedua, jika nilai kurs Bank Indonesia lebih kecil dari nilai kurs tanggal transaksi, jurnal pencatatannya yaitu piutang falas pada keuntungan dan kerugian pada utang falas. Akad selanjutnya yang akan kita bahas adalah akad wadiah. Wadiah merupakan simpanan, deposit, barang, atau dana kepada pihak yang bukan pemiliknya untuk tujuan keamanan. Wadiah sendiri memiliki arti yaitu akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan, dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan yang menjadi penjamin pengembali barang titipan. Selanjutnya adalah jenis akad wadiah. Jenis akad wadiah dibagi menjadi dua, yaitu wadiah amanah dan wadiah yadamanah. Wadiah amanah yaitu wadiah di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didayagunakan. Contohnya adalah titipan barang di pusat perbelanjaan. Adapun keterangan dari skema yang sudah kami cantumkan di slide. Yang pertama, pihak yang menitipkan menyepakati akad wadiah dengan penerima titipan. Yang kedua, pihak yang menitipkan menyerahkan barang untuk disimpan oleh penerima titipan. Dan yang terakhir adalah penerima titipan menyerahkan barang kembali kepada pihak yang menitipkan ketika diminta. Selanjutnya, jenis akad yang kedua yaitu wadiah yadamanah. Wadiah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin
pemiliknya dan meminjam untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat pemilik menghendakinya. Contohnya adalah tabungan giro. Sumber hukum akad wadiah terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Pada Al-Quran, Quran Surah 4 ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pelajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Sedangkan pada As-Sunnah berbunyi, tunaikan amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmizi. Selanjutnya adalah rukun wadiah dan ketentuan syariah. Pada rukun wadiah terdapat 3 poin. Yang pertama, pelaku terdiri dari pemilik barang atau pihak yang menitip atau muwadi dan pihak yang menyimpang mustauda. Poin kedua, objek wadiah berupa barang yang dititipkan atau wadian. Dan yang terakhir adalah ijab kabul atau serah terima. Selanjutnya adalah ketentuan syariah. Yang pertama, pelaku harus cakap hukum, balik, serta mampu memelihara barang titipan. Yang kedua, objek wadiah, benda yang dititipkan tersebut harus jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik maupun penyimpan. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Perlakuan akuntansi wadiah. Bagi pihak pemilik barang, yang pertama, pada saat menyerahkan barang dan membayar biaya penitipan, jurnalnya beban wadiah pada kas. Yang kedua, jika biaya penitipan belum dibayar, jurnalnya beban wadiah pada utang. Yang ketiga, pada saat mengambil barang dan membayar kekurangan biaya penitipan, jurnalnya utang pada kas. Selanjutnya, bagi pihak penyimpan barang. Yang pertama, pada saat penerima barang dan penerimaan pendapatan penitipan, jurnalnya kas pada pendapatan wadiah. Yang kedua, jika biaya penitipan belum dibayar, jurnalnya piutang pada pendapatan wadiah. Dan yang ketiga, pada saat menyerahkan barang dan menerima pembayaran kekurangan pendapatan penitipan, jurnalnya kas pada piutang. Wakalah. Pengertian wakalah. Al-wakalah atau al-wikalah atau tahwid artinya penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat. Akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sebabnya adalah tidak semua hal dapat diwakilkan. Contohnya, sholat, puasa, bersuci, hishak, talak, dan lain-lain. Dalam al-wakalah terdapat pemberi kuasa atau mutawakil, pemberi kuasa atau wakil, serta pelaksanaan wakalah yang memiliki keterangan. Pertama, pemberi kuasa menyepakati pemberian hak tertentu kepada pihak yang menerima kuasa. Kedua, penerima kuasa melaksanakan wakalah. Dan yang ketiga, setelah akad berakhir, penerima kuasa mengembalikan objek yang dikuasakan kepada pemberi kuasa atau mutawakil. Sumber hukum. Yang pertama, Al-Quran, Quran Surah 18-19 yang memiliki arti, maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu itu. Yang kedua, As-Sunnah. Diriwayatkan dari Bas bin Sa'id bahwa Ibnu Sa'idiyah Al-Maliki berkata, Umar memperkerjakan saya untuk mengambil sedekah atau zakat. Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan. Saya berkata, saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab, ambillah apa yang kamu beri. Saya pernah bekerja pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan. Saya pun berkata, seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya, apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makalah terimalah.
dan bersedekahlah. Selanjutnya, rukun dan ketentuan syariah. Rukun wakalah ada 3, yaitu yang pertama, pelaku yang terdiri dari pihak memberi kuasa atau muwakil dan pihak yang diberi kuasa atau wakil. Yang kedua, objek akad berupa barang atau jasa. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Sedangkan ketentuan syariah, yaitu terdapat pelaku, pihak pemberi kuasa atau pihak yang meminta diwakilkan adalah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Orang mukallaf atau anak mumayyi dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya. Pihak penerima kuasa harus cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Objek yang dikuasakan atau diwakilkan diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakilkan. Tidak bertentangan dengan syariah Islam. Dapat diwakilkan menurut syariah Islam. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai. Kontrak dapat dilaksanakan. Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Berakhirnya akad wakalah terbagi menjadi 5, yaitu pertama, salah seorang pelaku meninggal dunia atau hilang akal. Yang kedua, pekerjaan yang diwakilkan sudah selesai. Ketiga, pemutusan oleh orang yang mewakilkan. Keempat, wakil mengundurkan diri. Kelima, orang yang mewakilkan sudah tidak memiliki status kepemilikan atas sesuatu yang diwakilkan. Perlakuan akuntansi al-wakalah bagi pihak yang mewakilkan atau wakil. Pada saat menerima imbalan tunai, jurnalnya kas pada pendapatan wakalah. Pada saat membayar beban, jurnalnya adalah beban wakalah pada kas. Pada saat diterima pendapatan untuk jangka waktu 2 tahun di muka, maka jurnalnya kas pada pendapatan wakalah diterima di muka. Pada saat mengakui pendapatan wakalah diterima di muka, maka jurnalnya adalah pendapatan wakalah diterima di muka pada pendapatan wakalah. Selanjutnya, bagi pihak yang meminta diwakilkan, pada saat membayar komisi, maka jurnalnya adalah beban wakalah pada kas. Yang selanjutnya soal kasus. Susunlah jurnal atas transaksi di bawah ini. Yang pertama, pada tanggal 1 Agustus 2019 diterima setoran tunai pembukaan giro wadiah atas nama Kohar sebesar 20 juta. Yang kedua, pada tanggal 5 Agustus 2019 Kohar melakukan penarikan giro wadiahnya melalui ATM sebesar 2 juta. Yang ketiga, pada tanggal 7 Agustus 2019 Kohar menyerahkan aplikasi transfer untuk dilakukan pemindah bukuan dari rekening gironya sebesar 5 juta untuk dibuatkan deposito mudharabah dengan nisbah 65/35. Yang keempat, pada tanggal 9 Agustus, Kohar melakukan transfer rekening ke rekening atas nama Adinda di BCA cabang Irian Jaya sebesar 10 juta. Yang kelima, Bank Syariah menerapkan kebijakan untuk memberikan bonus kepada pemegang rekening giro wadiah. Atas hal tersebut, Tuan Kohar diberikan bonus sebesar 10.000 dan atas bonus tersebut dipotong pajak sebesar 15%. Jawaban dari transaksi pertama, kas pada giro wadiah sebesar 20 juta. Dari jurnal di atas, maka akan mengakibatkan perubahan buku besar dan posisi neraca, di mana buku besarnya ada di posisi kredit, rekening Kohar sebesar 20 juta, dan neraca di posisi pasifas sebesar 20 juta. Perubahan saldo buku besar giro wadiah sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu atas nama Kohar yang dapat digambarkan dalam perkiraan sebagai berikut. Rekening giro Kohar di setoran awal sebesar 20 juta. Yang kedua, giro wadiah terhadap kas ATM sebesar 2 juta. Dari jurnal di atas, maka akan mengakibatkan perubahan buku besar dan posisi neraca,
di mana buku besar di bagian debit, rekening kohar sebesar 2 juta dan saldonya 18 juta, dan di bagian kredit rekening kohar sebesar 20 juta, dan di neraca di bagian pasifa sebesar 18 juta. Perubahan saldo buku besar giro wadiah sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu atas nama kohar yang dapat digambarkan dalam perkiraan sebagai berikut. Setoran awal di posisi kredit 20 juta dan penarikan ATM di posisi debit sebesar 2 juta serta saldo akhirnya 18 juta. Yang ketiga, giro wadiah terhadap deposito mudharabah sebesar 5 juta. Dari jurnal di atas maka akan mengakibatkan perubahan buku besar dan posisi neraca. Di mana buku besar di posisi debit ada rekening kohar pada tanggal 5 bulan 8 sebesar 2 juta dan tanggal 7 bulan 8 sebesar 5 juta. Dan di posisi debit sebesar 20 juta sehingga saldonya menjadi 13 juta. Sedangkan di neraca di bagian pasifa sebesar 13 juta. Perubahan saldo buku besar giro wadiah sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu atas nama kohar yang dapat digambarkan dalam perkiraan sebagai berikut. Setoran awal 20 juta, penarikan ATM 2 juta, deposito 5 juta, sehingga saldo akhirnya 13 juta. Yang keempat, giro wadiah pada Bank Indonesia sebesar 10 juta. Dari jurnal di atas juga mengakibatkan perubahan buku besar dan posisi neraca, di mana buku besarnya di bagian debit pada tanggal 5 bulan 8 sebesar 2 juta, tanggal 7 bulan 8 sebesar 5 juta, tanggal 9 bulan 8 sebesar 10 juta, dan di bagian kredit sebesar 20 juta sehingga saldo akhirnya sebesar 3 juta. Dan selanjutnya neraca di bagian pasifa sebesar 3 juta. Perubahan saldo buku besar giro wadiah sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu atas nama kohar yang dapat digambarkan dalam perkiraan rekening giro kohar, di mana setoran awalnya 20 juta, penarikan ATM-nya 2 juta, deposito 5 juta, kirim BCA 10 juta, sehingga saldo akhirnya 3 juta. Yang kelima, jurnalnya beban bonus wadiah terhadap giro wadiah dan titipan kas. Beban bonus wadiah sebesar 10.000, giro wadiah sebesar 8.500, titipan kas negara 1.500.